Kami dari kelompok ahli A akan menjelaskan tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Ada beberapa macam translasi, yaitu translasi titik, translasi garis, dan translasi kurva. Saya akan menjelaskan tentang translasi titik. Sebelumnya, apa itu translasi titik? Translasi titik adalah transformasi geometri yang menggeser suatu titik dari posisi satu ke posisi lainnya. Jadi, dalam translasi titik ini, kita akan menggeser satu titik, misalkanlah titik A. Titik A digeser hingga berada pada posisi titik di lainnya atau koordinat lainnya. Bentuk umum dari translasi titik adalah A ditambah T ditambah A aksen. Apa itu? A kita simbolkan sebagai titik koordinat awal, di mana A ini akan dituliskan dalam bentuk matriks, yaitu X, Y, ditambahkan dengan translasi ataupun sebanyak apa pergeseran yang akan dilakukan terhadap titik A ataupun matriks A. Lalu A aksen adalah hasil dari translasi. Biasa A aksen ini kita sebut sebagai bayangan dari translasi titik. Terdapat beberapa kasus dari translasi titik. Yang pertama, jika yang diketahui adalah titik awal dan translasi dari titik ataupun pergeseran pada titik. Misalnya, jika diketahui bahwa matriks A ataupun titik awal A ialah 1,1 dan ditranslasikan sebanyak 3,1, maka bagaimana dengan hasil translasi titik tersebut ataupun bagaimana hasil dari bayangan matriks A? Untuk menjawab soal ini, kita akan substitusi nilai matriks A dan besar translasi titik ke dalam bentuk umum translasi titik. Maka diperoleh matriks A ditambah translasi sama dengan bayangan ataupun hasil translasi. Substitusikan nilai sehingga didapatkan 1,1 ditambah 3,1 sama dengan hasil translasi titik ataupun A aksen. Maka didapatkan 4,2 adalah A aksen ataupun bayangan dari translasi. Untuk perhitungannya sendiri, kita menggunakan cara menghitung matriks, di mana sumbu X ditambahkan dengan sumbu X dan sumbu Y ditambahkan dengan sumbu Y. Selanjutnya, jika yang diketahui adalah translasi titik ataupun banyak pergeseran pada titik dan hasil translasi. Diberikan contoh kasus. Jika yang diketahui adalah banyak translasi titik, yaitu sebesar 2,1, dan diketahui bahwa hasil translasi ialah 5,3. Di manakah titik awal dari matriks A ini? Maka, cara menjawabnya ialah substitusi nilai T ataupun banyak translasi dan juga hasil translasi ataupun matriks A aksen ke dalam bentuk umum translasi titik. Maka diperoleh A ditambah T sama dengan A aksen ataupun A bayang. Substitusi nilai T dan A aksen, maka diperoleh A ditambah 2,1 sama dengan 5,3. Selanjutnya, kurangkan kedua ruas dengan 2,1. Maka diperoleh A sama dengan 5,3 dikurang 2,1. Mengapa demikian? Karena pada sisi A ditambah 2,1 ataupun translasinya, 2,1 jika dikurangkan dengan 2,1 akan bernilai 0, sehingga didapatkanlah A sama dengan 5,3 dikurang 2,1.
Maka titik awal dari translasi titik ini ataupun nilai dari matriks A ialah 3,2. Selanjutnya, kasus ketiga. Jika yang diketahui adalah titik awal dan hasil translasi titik, dan yang ditanya ialah jumlah pergeseran titik. Bagaimana cara menjelaskannya ataupun bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita berikan contoh kasus. Diketahui bahwa A ataupun titik awal dari titik A ataupun matriks A ialah 7,5. Dan hasil pergeseran dari titik A ini ialah 10,7. Maka, berapakah nilai T ataupun berapa banyakkah pergeseran yang dilakukan ataupun yang diterapkan ke dalam matriks A ini ataupun terhadap titik A ini? Untuk menyelesaikan soal ini, maka yang harus kita lakukan ialah substitusi nilai A ataupun matriks A, yaitu titik awal, dan titik akhir, yaitu A aksen ke dalam bentuk umum translasi titik. Maka diperoleh A ditambah T sama dengan A aksen. Yang bisa kita baca, titik awal ditambah translasi titik sama dengan bayangan titik A. Substitusi nilai A dan nilai A aksen ke dalam bentuk umum, maka didapatkan 7,5 ditambah T sama dengan 10,7. Setelah itu, kurangkan kedua ruas dengan 7,5. Maka didapatkanlah T sama dengan 10,7 dikurang 7,5. Maka banyak translasi garis banyak adalah pergeseran pada sebuah titik awal transformasi geometri ialah sebesar yang dimana dia 3,2. menggeser satu garis dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa mengubah arah, panjang, atau sudut antara garis tersebut dan garis-garis lain dalam ruang. Di dalam translasi garis, seluruh titik pada garis digeser sejajar dengan vektor tertentu dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa rotasi atau perubahan skala. Ya, kita masuk. Misalnya, ada sebuah garis lurus di koordinat kartesius yang memiliki persamaan x tambah 2y sama dengan 4. Lalu, ditranslasikan oleh 2 dan min 3. Kita dapat mencari bayangan garis ini dengan dua cara. Cara pertama, kita tahu jika sebuah titik ditranslasikan, maka akan menghasilkan titik yang baru. Formulanya ialah titik x bayangan dan y bayangan ialah titik x, y yang dimana ditranslasikan A dan B, dimana AB itu translasi. Dari formula tersebut, x aksen adalah bayangan dari x dan y aksen adalah bayangan dari y. Untuk mencari bayangan garis tersebut, kita memerlukan x itu apa dengan cara kita pindahkan matriks dengan elemen A dan B ke kiri sehingga formula di atas menjadi x aksen, y garis A, B sama dengan x, y. Lalu, dari formula di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa x sama dengan x aksen kurang A dan y sama dengan y aksen kurang B. Lalu, untuk mencari persamaan garis bayangannya, kita substitusi ke persamaan dari soal, yaitu yang dimana persamaan tadi x tambah 2y sama dengan 4 menjadi x aksen kurang A tambah 2 kali y aksen kurang B sama dengan 4. Dari soal dikatakan bahwa persamaan garis x tambah 2y sama dengan 4 ditranslasikan oleh matriks min 2 dan 3, maka A itu adalah min 2 dan B sama dengan 3. Sehingga x aksen tambah 2 kali y aksen kurang 3 sama dengan 4, yang dimana menghasilkan x aksen tambah 2 y aksen sama dengan 8. Persamaan x aksen tambah 2 y aksen ini sama dengan 8 ini ialah bayangan dari persamaan x tambah 2 y sama dengan 4. Nah, lalu cara yang kedua, kita misalkan sama ada persamaan garis yaitu x tambah 2y sama dengan 4 yang dimana translasikan oleh matriks baris min 2 dan 3 yang dimana kita diminta untuk mencari persamaan garis bayangannya. Untuk mencari persamaan garis bayangannya, kita coba cari dua titik yang dilalui oleh garis dari persamaan x tambah 2y sama dengan 4. Untuk memudahkan kita dalam mencari, kita ambil saja dua titik yang dimana titik yang pertama saat kondisi x sama dengan 0 dan titik kedua saat kondisi y sama dengan 0. Maka titik yang dihasilkan dari kedua kondisi tersebut ialah, kita misalkan titik A yang dimana titik A ialah 0,2 dan titik B 4,0. Maka
untuk mencari persamaan garis bayangannya, kita cari terlebih dahulu dua titik dari persamaan garis bayangannya dengan cara dua titik yang kita dapat tadi, kita translasikan dengan matriks dengan elemen min 2 dan 3. Maka diperoleh titik A aksen sama dengan 0 kurang 2,2 tambah 3, yang dimana titik A aksen ialah min 2,5. Begitu juga dengan titik B aksen yaitu 4 kurang 2,0 tambah 3, yang dimana menghasilkan B aksen titik 2,3. Lalu kita sudah mendapatkan dua titik dari persamaan garis bayangan. Maka kita dapat mencari persamaan garis bayangannya dengan formula yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu kita substitusikan dengan mengasumsikan bahwa A ada titik 1 dan B ada titik 2, sehingga persamaan menjadi Y kurang 5 per 3 kurang 5 sama dengan X tambah 2 per 2 tambah 2. Lalu Y kurang 5 per min 2 sama dengan X tambah 2 per 4. Lalu kita kali silang menghasilkan persamaan 4Y kurang 20 sama dengan min 2X per 4. Kita penduduk X-nya menjadi 4Y tambah 2X sama dengan 16. Lalu kita bagi 2 yaitu menjadi X tambah 2Y sama dengan 8. Kita dapat melihat GeoGebra dari mana garis X tambah 2Y sama dengan 4 ditranslasikan oleh min 2 dan 3. Lalu selain ada translasi garis, kita juga terdapat translasi kurva. Definisi translasi kurva ialah sebuah transformasi geometri yang dimana menggeser suatu kurva atau lintasan dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa mengubah bentuk atau bentuk keseluruhan dari kurva tersebut. Dalam translasi kurva, seluruh titik pada kurva digeser sejajar dengan vektor tertentu dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa rotasi, perubahan skala, dan atau distorsi kurva. Nah, kita misalkan jika ada sebuah kurva parabola berbentuk X pangkat 2 tambah 2 kurang Y sama dengan 0, yang dimana persamaan ini ditranslasikan oleh min 2 dan 3, maka bagaimana cara menentukan persamaan bayan kurvanya? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, sebenarnya cara untuk mencari persamaan bayan kurva itu sama saja seperti cara untuk mencari translasi garis, yang dimana cara pertama yang dimana kita mencari persamaan X dan Y-nya yang mengandung X aksen dan Y aksen. Maka kita harus mencari persamaan tersebut terlebih dahulu dengan formula titik X, Y ialah X aksen kurang Y aksen, Y aksen kurang A dan B. Maka diperoleh titik X, Y sama dengan X aksen, Y aksen kurang matriks min 2 dan 3. Berarti persamaan X dan Y nya ialah X sama dengan X aksen tambah 2 dan Y sama dengan Y aksen tambah 3. Maka kita akan tadi sudah dapat persamaan X dan Y nya. Tinggal kita substitusi ke persamaan di soal tersebut sehingga terdapat tadi kan X kuadrat tambah 2 kurang Y sama dengan 0. Kita masukkan tadi X dan Y yang sudah kita dapat menjadi X aksen tambah 2 kuadrat tambah 2 kurang Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan persamaan X aksen kuadrat tambah 4X aksen kurang Y aksen 9 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan persamaan bayangan dari X kuadrat tambah 2 kurang Y sama dengan 0 yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 4X aksen tambah 9. Maka bayangan parabola yang tadi yang X kuadrat tambah 2 kurang Y sama dengan 0 memiliki bayangan parabola yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 9. Nah, kita dapat melihat kurva ini yang dari GeoGebra bagaimana kurva itu ditranslasikan oleh min 2 dan 3. Selanjutnya kita membahas mengenai komposisi translasi, yaitu hasil dari perubahan letak atau ukuran yang diubah kembali letaknya atau ukurannya. Kita dapat membayangkan jika sebuah titik digeser, hasil pergeseran tersebut digeser kembali. Lalu, komposisi transformasi dilambangkan dengan simbol komposisi yang terletak di antara dua transformasi. Jika matriks T1 itu AB dan matriks T2 itu CD, komposisi dari
Kedua translasi tersebut dapat kita wakili oleh translasi tunggal dengan cara kita menjumlahkan kedua matriks translasi. Jadi kita peroleh translasi tunggalnya yaitu A tambah C dan B tambah D. Adapun sifat-sifat komposisi translasi, yakni dua translasi berurutan berlaku sifat komutatif, yang dimana T1 komposisi T2 sama dengan T2 komposisi T1. Lalu berlaku juga sifat asosiatif pada tiga translasi berurutan, yaitu T1 dikomposisikan dengan T2, lalu dikomposisikan dengan T3, sama hasilnya dengan T1 dikomposisikan dengan hasil komposisi T2 dengan T3. Terdapat sebuah titik A, XY, ditranslasikan oleh komponen AB. Maka diperoleh bayangan titik, yaitu A aksen itu X tambah A, Y tambah B. Kita dapat tuliskan X aksen itu berarti X ditambah A dan Y aksen itu Y tambah B. Nah, itu hal tersebut bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan penjumlahan matriks XY dengan matriks AB. Lalu, bagaimana jika titik yang diketahui adalah titik bayangan dan matriks translasi? Maka kita peroleh matriks XY diperoleh dengan mengurangkan hasil dari bayangan dikurangkan dengan komposisi translasinya. Nah, si komposisi translasi ini bisa kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita mendapatkan hubungan pengurangan. Jadi, dapat kita simpulkan, titik awal diperoleh dengan mengurangkan titik bayangan dengan kebalikan dari matriks translasi. Atau matriks translasinya kita kalikan negatif 1. Mari kita ke contoh. Suatu titik R minus 5,4. Sebelumnya mohon maaf ada kesalahan penulisan titik R-nya. Titik R minus 5,4 pertama-tama kita geser sejauh 1 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Maka kita peroleh R aksen itu minus 6,7. Lalu kita geser kembali sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka kita peroleh hasil R2 aksen itu minus 2,9. Nah, kita juga bisa menjumlahkan terlebih dahulu matriks T1 dengan matriks T2, yaitu 3, 5. Nah, matriks tersebut bisa kita langsung jumlahkan dengan titik awal, yaitu minus 5,4 ditambahkan 3, 5. Berarti kita peroleh minus 5 ditambah 3 itu minus 2, dan 4 ditambahkan 5 itu 9. Maka sama saja kita akan memperoleh R2 aksen yang sama, yaitu minus 2,9. Sekian dari kami, terima kasih.